Ini file mentahnya, ini referensi fotonya, dan ini dia hasilnya. Jadi di sesi ngulik file kali ini gue dikirimin sebuah file dari teman kita dari NAD Fotografi, dan ini dia filenya. Dan ini filenya dari Nikon Z6. Kebetulan di sini ada referensi yang dia sertakan. Ini dia gambarnya. Gue nggak tahu ini foto referensinya dari fotografer siapa karena di crop kayak gini ya. Dan langsung aja kita gas. Dan sekarang kita bakalan bikin foto yang dia kasih ini sampai warnanya. Jadi kayak referensi foto yang dia kasih. Oke, jadi yang paling pertama gue bakalan coba cropping dulu fotonya ke rasio 4:5 ya. Supaya nanti gambarnya itu lebih kelihatan spesifik mirip. Di sini gue tekan tombol X supaya rasio croppingnya berubah menjadi vertikal. Oke, gue rasa segini aja cukup. Sekarang kita masuk ke basic correction-nya. Tujuan gue di sini bukan jadi tukang preset dadakan buat kalian. Jadi pastiin bukan jadi trik hafalan atau cuma disimpan sebagai preset. Yang paling pertama, gue bakalan coba turunin kontrasnya dulu. Habis itu gue bakalan coba turunin highlight-nya juga tujuannya supaya gambarnya itu nggak terlalu mengkilat banget ya. Dan kalau kita lihat di sini gambarnya itu ada kepekatan di bagian hitam ya. Nah ini itu artinya berarti shadow-nya kita turunin. Untuk white-nya gue rasa gue bakalan biarin aja. Dan ilmu pentingnya adalah kalau misalnya lu tuh pengen karakter warna foto itu lebih ke cerah atau lebih ke merata di semua sisi, lu bisa naikin black levelnya. Efeknya foto lu tuh bakalan jadi kerasa lebih tipis, tapi juga lebih merata pencahayaannya. Karena ketika lu naikin black level di sini, artinya setiap pixel hitam yang ada di dalam foto ini bakalan kita buat lebih tipis lagi tingkat kehitamannya. Dan sebaliknya kalau misalnya lu tuh pengen foto-foto yang karakternya itu padat atau kayak detail, lu bisa pertahanin black level atau malah lu bisa turunin black levelnya. Kembali lagi semua settingan ini tergantung karakter foto lu tuh seperti apa ya. Kita lanjut ke bagian vibrasi. Di sini vibrasinya gua bakalan naikin lumayan banyak ya. Kenapa gue naikin banyak kayak gini? Karena kalau kita lihat di foto mentahnya, ini bisa kita lihat kayak gambarnya itu lumayan ngejreng banget ya fotonya. Untuk saturasinya gue rasa gue bakalan turunin di -5, ini udah cukup. Kenapa saturasinya gue turunin? Tujuannya biar gambarnya itu walaupun ngejreng tapi dia nggak terlalu pekat warnanya. Oke, kita bakalan lanjut ke bagian bawah. Di sini gue bakalan naikin highlight-nya supaya gambarnya ada kilau-kilau cahaya gitu. Dan gue bakalan naikin light-nya juga. Tujuannya biar gambarnya itu di bagian pencahayaan. Dia kerasa lebih kontras lagi. Tapi light ini bukan ningkatin kontras gambar ya. Nah, untuk dark levelnya gue bakalan naikin banyak juga. Tujuannya kenapa? Kalau misalnya lu tuh naikin exposure, maka secara otomatis keseluruhan foto bakalan dinaikin tingkat pencahayaannya. Tapi kalau misalnya lu tuh naikin dark levelnya, artinya yang lu naikin hanya bagian-bagian yang memang gelap aja. Bagian foto yang tadinya itu kayak udah terang kayak gitu, itu nggak bakalan dinaikin secara signifikan. Oke, sekarang kita coba amatin lagi fotonya. Di sini gua rasa untuk bagian shadow-nya akan kita turunin di sini ya. Kenapa shadow-nya kita turunin? Karena kalau kita lihat di beberapa titik di area-area yang memang hitam atau kayak redup, dia bakalan lebih pekat ya. Oke, next sekarang kita bakalan lanjut ke HSL-nya. Oke, kalau kita lihat di sini di foto referensinya gambar kulitnya lebih merah ya. Artinya di bagian kuning dan orange kita bakalan lebih geser ke minus supaya area-area kulitnya bakalan jadi lebih merah lagi. Dan kalau kita perhatiin di sini di bagian baju birunya bakalan lebih muda ya. Artinya di bagian blue channel kita bakalan geser ke sebelah kiri juga. Untuk bagian saturasinya di sini kita bakalan naikin intensitas area-area warna kulit ya. Karena kalau kita perhatiin di sini di bagian-bagian warna kulitnya sangat-sangat tinggi banget intensitas saturasinya. Jadi di sini gua bakalan naikin bagian merah, terus juga bagian orange. Nah, kalau kita perhatiin di sini di bagian referensi fotonya gua ngelihat warna hijaunya sangat-sangat tua banget ya. Dan kalau kita perhatiin lebih dalam lagi, lebih flat banget warna hijaunya. Kayak gimana cara ngebuat warna hijaunya menjadi kayak gini? Nah, sekarang kita bakalan set warna hijaunya itu ke arah sini ya. Oke, gua rasa segini aja udah cukup sama warna hijaunya. Kita bakalan coba naikin luminance-nya di sini.
supaya bagian-bagian tertentu menjadi lebih terang atau lebih gelap. Untuk bagian warna birunya bakalan gua turunin. Kenapa gua turunin? Karena gua ngerasa di sini di bagian referensi foto lebih ke tipis banget ya. Kalau baju-baju warna putih kayak gini biasanya ketika white balance-nya itu kita mainin, dia bakalan jadi lebih kuning atau lebih ke biru. Nah, untuk bagian-bagian yang bawah sini kalian nggak perlu ngehafalin atau nginget-nginget ya, karena ini bagian-bagian yang udah nggak penting. Gua coba aktifin raw details, terus juga noise reduction-nya, terus juga lens correction-nya. Sampai sini gua rasa cukup ya. Nah, sebenarnya kita bisa aja ngebuat semuanya itu di HSL dan di bagian basic. Tapi itu jarang banget gua lakuin, dan gua juga sangat-sangat menyarankan untuk teman-teman sebaiknya ngelakuin step-step yang lebih intim itu di bagian masking. Kenapa harus pakai fitur masking? Karena kalau misalnya lo tuh pakai settingan HSL biasa, semua settingannya itu berlaku secara global. Nah, misalnya contohnya ketika lo tuh nurunin bagian warna kuning, maka melatinya, terus bagian backgroundnya, semuanya bakalan ikut kena juga. Oke, di sini gue bakalan ambil backgroundnya dulu. Gue bakalan coba buat backgroundnya lebih redup lagi kayak di foto referensinya. Gue bakalan coba naikin warna merah di bagian background. Abis itu gue juga bakalan coba ambil bagian subjeknya untuk kita terangin lagi. Dan sekarang gue bakalan buat kulitnya bakalan lebih spesifik mirip ya. Dengan cara kita bakalan ambil bagian skinnya. Di sini gue bakalan coba naikin saturasinya. Dan gue bakalan gunain point color untuk memilih area-area yang bakalan gue naikin atau turunin saturasinya. Gue bakalan coba turunin ranknya, artinya gue hanya mengambil warna yang spesifik gue pilih aja. Oke, sampai sini gue rasa udah cukup. Dan ini dia file mentahnya, ini file referensinya, dan ini dia hasilnya. Seperti biasa kalau ada pertanyaan, feel free buat komen-komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya.